Namun, keterkejutan mereka segera berubah menjadi desahan pujian. Pada saat yang sama ketika Tang San melompat, seuntai kaisar perak biru telah memutar di sekitar jembatan kabel besi. Pada saat yang sama dia mengangkat tangan kanannya, untaian kaisar perak biru lainnya menembak keluar untuk memutar di sekitar tempat di mana Clear Sky Hammer dari tetua ketujuh telah melewatinya. Bergerak, dia melepaskan untaian pertama Blue Silver Grass, berlari lurus ke tempat tetua ketujuh berdiri dari bawah. Persiapan penatua ketujuh sebagian besar diarahkan pada Tang San yang melompat ke udara. Dan metode Tang San untuk menghindari serangan Clear Sky Hammer-nya benar-benar tidak terduga, dan reaksinya secara alami setengah berdetak lambat. 8 Spider Lunge diperpanjang, secara bersamaan menusuk di lokasi yang berbeda di tubuh tetua ketujuh, pada saat yang sama dengan Spiderweb Restraint juga terbuka dari bawah. Tang San mungkin kekurangan kekuatan lawannya, tetapi dalam hal kemampuan untuk memahami waktu, dia tidak berada di bawah tetua ketujuh sedikit pun. Momen ini tepat dicelah ketika tetua ketujuh menyerang dengan Clear Sky Hammer-nya, dan masih belum pulih. Itu juga celah di mana kekuatan baru masih belum menggantikan yang lama. Blue Silver Domain biru diluncurkan, Spiderweb Restraint menyebar melawan angin, jangkauan yang dicakupnya meningkat sekali lagi. Bahkan dengan kekuatan seperti tetua ketujuh, jika dia terjebak oleh pengekangan jaring laba-laba ini sementara hanya menggunakan 40% kekuatan roh, dia masih perlu waktu untuk membebaskan diri. Tiba-tiba menemukan lawannya muncul di bawahnya, tetua ketujuh membuat pilihan yang paling tepat. Sekali lagi menendang dari jembatan kabel besi, dia melesat. Dia secara bersamaan mengangkat tangan untuk mengingat Clear Sky Hammer miliknya. Dengan jembatan kabel besi di jalan, selama dia tidak berada di kabel besi, Spiderweb Restraint tidak akan dapat mempengaruhinya. Namun, yang mengejutkan tetua ketujuh adalah bahwa untaian rumput perak biru lainnya ditembakkan dari tangan kanan Tang San. Itu tidak ditujukan pada alder ketujuh, melainkan langsung terjerat di tepi jaring laba-laba. Dengan ayunan cekatan, jaring laba-laba berputar dan terbang miring. Dengan untaian rumput perak biru di tepi bagian dalam, jaring laba-laba terbang ke samping, masih bergerak untuk menyelimuti sesepuh ketujuh. Ini tidak sesederhana hanya kemampuan roh, tetapi masih mengandung teknik senjata tersembunyi Tang San yang cerdik. Mengandalkan Controlling Crane Caching Dragon Control kekuatan batin, jaring laba-laba yang sangat besar, berdiameter lebih dari 10 meter itu bergerak seperti makhluk hidup. Dan sekarang Tang San juga telah mencapai jembatan kabel besi. Tangan kirinya menyerang jembatan, dengan paksa melemparkan tubuhnya sendiri ke atas, mengejar sesepuh ketujuh di udara dalam garis lurus. Anak yang baik. Tetua ketujuh berteriak, tidak dapat menahan matanya untuk mengungkapkan kilau yang mengagumi. Untuk dapat mengeksploitasi keunggulan rohnya sendiri dengan sempurna bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh setiap guru roh. Dan dalam hal ini, Tang San tidak diragukan lagi melakukannya dengan sangat baik. Tangan kanan tetua ketujuh mengayun di udara kosong, tidak lagi memulihkan Clear Sky Hammer seperti yang baru saja dia persiapkan, melainkan langsung membuangnya. Di bawah kendalinya di udara, itu menabrak langsung ke arah Tang San yang melonjak. Dan tepat pada saat ini, cincin roh kelimanya tiba-tiba menyala. Suasana tiba-tiba menjadi berat, perasaan seperti gunung yang tiba-tiba terlepas darinya. Tang San di udara hanya merasa seolah-olah tubuhnya menjadi berat, dan pengejarannya terhadap tetua ketujuh tiba-tiba berubah dari naik menjadi jatuh. Spiderweb Restraint juga terhenti sesaat di udara, kecepatannya turun drastis. Kontrol gravitasi. Otak Tang San segera menghasilkan nama kemampuan roh ini. Dia juga pernah bertemu dengan kemampuan roh yang sama ketika dia awalnya berhadapan dengan Raja Terang yang tidak bergerak Zhao Wuji. Tetapi dibandingkan dengan Zhao Wuji, kontrol gravitasi tetua ketujuh jelas jauh lebih kuat. Sepertinya ada sesuatu yang menariknya dari bawah. Segera setelah itu, cincin roh ke-6 tetua ketujuh juga menjadi cerah, dan Clear Sky Hammer mengejar Tang San di udara tiba-tiba berubah dari 1 menjadi 2, salah satu dari mereka membelah untuk dengan cepat tenggelam ke bawah, menyerang kaki Tang San. Dilihat dari kekuatan luar biasa yang dilepaskan Clear Sky Hammers, tidak ada yang melemah. Roh Doppelganger? Dihadapkan dengan kemampuan yang hampir berkualitas tinggi untuk roh alat ini, wajah Tang San mau tidak mau menjadi serius. Spirit Doppelganger umumnya hanya akan muncul untuk alat Spirit Masters. Ketika kemampuan seperti itu digunakan, itu bisa melepaskan serangan dengan roh alat yang sangat identik dengan roh alatnya sendiri. Yang paling menakutkan adalah bahwa setelah kemampuan ini digunakan, itu bisa ditumpangkan dengan kemampuan lain. Dengan kata lain, untuk waktu yang singkat, kekuatan serangan dari alat yang disebutkan di atas Spirit Master akan berlipat ganda. Spirit Doppelganger yang muncul dalam cincin roh 10 tahun hanya dapat memiliki 30% dari kekuatan serangan roh asli.
Cincin roh 100 tahun memiliki 50%, cincin roh 1000 tahun 70%, dan hanya ketika itu muncul dalam cincin roh 10.000 tahun akan itu memiliki 100%. Jika itu adalah cincin roh 100.000 tahun, ketika roh doppelganger digunakan, dua roh yang identik dapat memiliki kekuatan 200%. Inilah sebabnya mengapa cincin roh 100.000 tahun dikatakan sebagai hal yang paling berharga dan paling berharga di dunia guru roh. Melihat tetua ketujuh menggunakan cincin roh 10.000 tahun spirit doppelganger, meskipun itu hanya cincin roh 10.000 tahun kedua, hasil yang dihasilkannya masih merupakan palu langit cerah dengan efek 100%. Selama dia menggunakan kemampuan roh lainnya pada palu, keduanya akan menampilkan efek ganda. The Clear Sky Hammer awalnya tirani dalam dirinya sendiri, dan ketika Tangsan kali ini menghadapi dua palu, tingkat ketakutan bisa dibayangkan. Sebagai salah satu dari 5 tetua Clear Sky School, saat ini kekuatan tetua ketujuh benar-benar muncul. Apakah tetua ketujuh juga ingin menyerang kabel besi di bawah ini? Itu tidak diragukan lagi akan menempatkan gravitasi yang mengendalikan Tangsan dalam posisi yang sangat pahit. Tetapi tetua ketujuh juga tidak memiliki tempat untuk berdiri. Apa yang akan dia pilih? Penatua ketujuh dengan sangat cepat memberikan jawabannya. Cincin roh keduanya berkedip, kemampuan roh keduanya, Hammer Spirit Control, diluncurkan. Secara bersamaan menarik dengan kedua tangan, Clear Sky Hammer yang terbang di Tangsan berakselerasi, dan yang lainnya menyerang di bawah kakinya menyapu kembali. Satu di atas dan satu di bawah, serangan menjepit di Tangsan di udara. Dan menghadapi pengekangan jaring laba-laba Tangsan yang masih terbang ke arahnya, cahaya dari cincin roh kelima tetua ketujuh tumbuh agak lebih kuat, secara paksa mengandalkan kontrol gravitasi untuk menekannya, membuat Tangsan tidak dapat melemparkan jaring laba-laba itu ke arahnya. Tidak perlu meragukan kemampuan kontrol Tangsan, tetapi respons tetua ketujuh bahkan lebih luar biasa. Mengandalkan kemampuan penalarannya sendiri dan potensi Clear Sky Hammer, dia hanya membalikan langit dan bumi di udara. Timbangan kemenangan mulai condong ke arah lain dalam sekejap. Dua Clear Sky Hammers yang sangat besar dengan aura menakutkan menyerang dari dua arah yang berbeda, dan masih ada tekanan yang disebabkan oleh gravity control. Saat ini Tangsan sudah bisa dikatakan berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Bahkan jika dia melepaskan dua domain besarnya, kesenjangan kekuatan antara dia dan tetua ketujuh begitu besar sehingga mereka tidak dapat menyebabkan tingkat ancaman apapun bagi tetua ketujuh. Tangsan tentu saja bisa mengandalkan kemampuan terbang tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru itu untuk keluar dari bahaya, tetapi dia tidak ingin melakukannya. Bahkan jika itu juga merupakan bagian dari kekuatannya, dia ingin mengandalkan kekuatan aslinya sendiri untuk melawan tetua ketujuh ini dengan benar. Lawan seperti itu tidak mudah ditemukan. Semangat tirani, pengalaman tempur yang berlimpah. Menghadapi tetua ketujuh, menghilangkan penghinaan sebelumnya terhadap ibunya, pertempuran ini juga memiliki manfaat yang sangat besar bagi Tangsan. Bergerak di udara, 8 tombak laba-laba di belakang punggung Tangsan tiba-tiba berkumpul, 48 tombak laba-laba di kedua sisi berkumpul seperti sayap, dengan paksa memukul sekali. 8 tombak laba-laba tentu saja bukan sayap, dan tidak bisa membiarkan Tangsan terbang. Tetapi mengandalkan ketukan singkat ini, itu masih bisa membuatnya berhenti sejenak di udara. Mengambil keuntungan dari upaya sesaat ini, Tangsan berubah seperti kilat, beberapa lusin helai Kaisar Perak Biru terbang keluar secara bersamaan. Dia tahu bahwa Clear Sky Hammers itu berada di bawah kendali tetua ketujuh. Selama dia tidak langsung terbang, lolos dari serangan kedua palu ini tidak mungkin. Terlebih lagi ketika dia berada di udara, bagaimana dia bisa menghindar? Retakan suara yang kuat terdengar berturut-turut, saat Tangsan memerintahkan Blue Silver Grass untuk secara berurutan menyerang Clear Sky Hammers yang menyerangnya. Kekuatan mengejutkan kuat Clear Sky Hammer sendiri langsung meledakkan Kaisar Perak Biru. Untungnya Kaisar Perak Biru fleksibel, jika itu adalah roh yang kuat sebagai pengganti mereka, bahkan 8 tombak laba-laba mungkin telah dihancurkan oleh Clear Sky Hammer yang menakutkan itu. Clear Sky Hammer bagaimanapun juga adalah Clear Sky Hammer. Di bawah serangan oleh lusinan Kaisar Perak Biru, itu secara tak terduga tidak mengubah arahnya ke depan sedikit pun, dan sikap mereka yang mengesankan malah semakin meningkat. Saat ini, tetua ketujuh sudah jatuh menuju jembatan kabel besi. Pikirannya sepenuhnya terfokus untuk mengendalikan dua palu langit cerah itu. Tangsan tiba-tiba bergerak, mengandalkan cambuk Blue Silver Grass instan itu. Tubuhnya yang semula seperti dukwet tanpa akar dengan cepat berkedip, kedua kaki berturut-turut menendang beberapa lusin helai Kaisar Perak Biru yang melayang di udara, tampaknya menari secara ilusi di udara. Ghost Shadow membingungkan trek mencapai batasnya pada saat ini. Karena dikirim terbang oleh Clear Sky Hammer, beberapa lusin helai Kaisar Perak Biru semuanya melonjak tinggi, tidak mungkin jatuh untuk saat ini.
dan Tang San melanjutkan untaian Kaisar Perak Biru ini. Bahkan dengan kekuatan tetua ketujuh, dia secara tak terduga juga tidak dapat melihat gerakannya saat ini. Serangan Master Roh manapun harus terlebih dahulu mengunci lawan, dan perasaan yang diberikan Tang San kepada tetua ketujuh saat ini secara tak terduga tidak dapat dikunci. Domain Death God yang sedingin es menyebar ke tingkat terbesarnya, dengan paksa memecahkan kunci ki tetua ketujuh, dan Tang San telah berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. Kedua Clear Sky Hammers berusaha mengejarnya dan menemukan target yang tepat, tetapi hasil akhirnya adalah mereka saling bersilangan, menyerang udara kosong. Bahkan tetua ketujuh tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana sekarang. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Tang San benar-benar bisa menggunakan cara yang begitu cerdik untuk menghindari serangannya? Di udara, lengan kanan Tang San bersinar dengan cahaya keemasan, cincin roh kelimanya sekali lagi mekar hitam, mulai menyimpan kekuatan. Dari awal pertempurannya dengan tetua ketujuh, keduanya hampir tidak pernah bersentuhan, tetapi keduanya telah membuktikan pengalaman tempur mereka melalui kemampuan yang mereka gunakan. Penatua ketujuh bahkan lebih membiarkan Tang San melihat kekuatannya yang sebenarnya. Mengangkat tangannya untuk mengingat Clear Sky Hammer-nya, tetua ketujuh tidak mengejar dan menyerang Tang San di jembatan kabel besi yang jauh, tetapi cincin roh ketujuhnya berangsur-angsur menjadi cerah. Di sisi tebing, tetua kedua yang alisnya panjang tidak bisa menahan cemberut ketika dia melihat cincin roh ketujuh yang cerah dari tetua ketujuh. Kemampuan roh ketujuh adalah kemampuan roh paling kuat yang bisa dia gunakan saat di bawah 40% kekuatan roh, dan terlebih lagi dikombinasikan dengan kemampuan roh ke-6, Spirit Doppelganger. Melihat keseluruhan kekuatan roh yang digunakan, itu seharusnya sudah melampaui 40%. Penatua kedua tahu bahwa tanggapan cerdik Tang San yang berulang-ulang seharusnya telah meningkatkan semangat kompetitif penatua ketujuh sekarang, dan berharap dia bisa mengendalikan kekuatannya dengan baik. Bagaimanapun, Tang San telah memberikan terlalu banyak kejutan menyenangkan kepada para tetua Clear Sky School ini. Dengan cekatan membalik dan mendarat di jembatan kabel besi, lengan kanan Tang San sudah sepenuhnya tertutup rumput perak biru keemasan. Dengan setiap napas, warna emas di lengannya tumbuh sedikit lebih kuat. Saat ini, manfaat dari 8 meridian luar biasa yang terhubung secara bertahap muncul. Kekuatan roh Tang San tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan tetua ketujuh, tetapi kecepatan pemulihannya lebih tangguh daripada siapapun. Sekali lagi menampilkan kemampuan roh kelimanya, wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun kelelahan, masih dengan kekuatan yang melimpah, tanpa sedikit pun kelelahan. Tentu saja, ini juga sebagian besar terkait dengan pertumbuhan kekuatan spiritualnya. Semua orang di Clear Sky School dengan penuh perhatian memperhatikan Tang San. Mungkinkah dia ingin mengandalkan kemampuan roh kelimanya untuk menahan tetua ketujuh menggunakan kemampuan roh besar ke-6 dan ke-7? Kemampuan roh ke-7 selalu dianggap sebagai kemampuan roh yang berbeda secara kualitatif. Avatar roh alat Clear Sky Hammer memiliki kekuatan yang bahkan lebih menakutkan. Selain itu, di bawah pengaruh Spirit Doppelganger, Tang San harus menghadapi dua avatar roh alat. Tidak ada yang percaya bahwa dia bisa menahan serangan tetua ketujuh dalam keadaan seperti itu. Ekspresi tetua ketujuh agak serius. Di jembatan kabel besi ini, meskipun Tang San tidak dapat sepenuhnya menggunakan kemampuan roh keempatnya, penjara perak biru, itu bahkan lebih membatasi pada tetua ketujuh. Setiap kali dia menggunakan kekuatan, dia harus sangat berhati-hati, karena takut kabel besi tidak dapat menahannya. Tekanan yang diberikan Tang San padanya juga lebih dari yang dia bayangkan. Terutama 8 tombak yang tampak seperti kristal di punggungnya. Penatua ketujuh dapat dengan jelas merasakan bahwa jika dia ditikam, dia mungkin akan segera dikalahkan. Kekuatan roh yang luar biasa mulai mengembun pada palu di tangannya. Jika dia bisa menggunakan semua kekuatannya, avatar roh alat ini bisa terungkap dalam sekejap. Tapi saat ini dia dibatasi hingga 40% kekuatan roh, jadi menggunakan kemampuan roh ini membutuhkan kekuatan penyimpanan. Ini juga mengapa tetua ketujuh tidak menghalangi Tang San menggunakan kemampuan roh kelimanya. Kedua belah pihak secara bersamaan menyimpan kekuatan, dia memiliki keyakinan penuh dalam kemenangannya atas Tang San dalam keadaan seperti itu. Suasana berat naik di depan, murid Tang San berangsur-angsur berkontraksi. Dia tahu bahwa hasil dari pertempuran ini bergantung pada satu gerakan. Avatar roh alat bukanlah sesuatu yang bisa dia hindari seperti kemampuan sebelumnya. Dan apalagi lawannya masih memiliki dua avatar roh alat, membuatnya semakin tidak bisa mengelak dengan mudah. Kekuatan menindas Clear Sky Hammer yang luar biasa telah membuat kabel besi di bawah kakinya bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Menghela napas dalam-dalam, Tang San mengerti bahwa dia mungkin masih harus menggunakan kemampuan roh yang awalnya tidak ingin dia gunakan. Bahkan jika dia hanya menggunakan kekuatan roh 40%, kemampuan roh tetua ketujuh masih memiliki keuntungan yang terlalu besar.
Terlebih lagi, kekuatan roh 40% miliknya adalah kekuatan roh 40% dalam aliran yang stabil, pada dasarnya tanpa rasa takut akan kelelahan. Tapi dia berbeda. Memahami ini dengan jelas, ekspresi Tang San sudah menjadi lebih serius. Tiba-tiba, Tang San berteriak, "Penatua ketujuh." Penatua ketujuh praktis secara tidak sadar memusatkan pandangannya padanya. Dalam pikiran tetua ketujuh, ini jelas merupakan saat yang ideal bagi Tang San untuk menyerah. Selama Tang San menyerah, dia akan menunjukkan bahwa dia sendiri telah menghabiskan banyak kekuatan roh, dan menyimpulkan kontes ini sebagai seri. Seperti ini, dia akan menunjukkan kekuatannya sendiri, dan juga memuaskan niat tetua kedua. Namun, apa yang bertemu dengannya sebenarnya bukanlah kata-kata konsesi Tang San, melainkan dua sinar cahaya biru jernih. Semua orang di sisi tebing dengan jelas melihat dua garis cahaya biru yang kayak keluar dari mata Tang San, mencapai tetua ketujuh dalam sekejap. Tidak bagus. Penatua ketujuh menangis dalam hatinya. Saat ini avatar roh alatnya masih belum sepenuhnya terbentuk. Begitu dia melihat cahaya biru meletus dari mata Tang San, dia tahu itu bukan sesuatu yang bisa dia kurangi dengan kekuatan roh yang mengelilinginya, dan apalagi sesuatu yang bisa dia tolak dengan kaku. Di saat krisis, tetua ketujuh sudah tidak dapat mengubah rencananya yang berharga. Kekuatan rohnya langsung meletus, avatar roh alatnya mencapai puncaknya dalam sekejap. Palu tangan kiri bergerak ke samping, menghalangi di depannya, palu tangan kanan sudah secara tidak sadar ditembakkan. Siapapun secara tidak sadar akan melindungi diri mereka sendiri ketika dalam bahaya, dan terlebih lagi menghilangkan ancaman itu. Saat tetua ketujuh menyadari bahwa dia telah mengayunkan palu dengan kekuatan penuhnya, itu sudah terlambat. Sebuah ledakan pertama-tama bergemuruh di depan tetua ketujuh. Di tengah ledakan hebat, kabel besi tempat dia berdiri dicabik-cabik cun demi cun. Riak hitam demi riak menyebar dari Clear Sky Hammer yang sangat besar telah menetapkan avatar roh alat. Dan tetua ketujuh juga jatuh ke bawah tak terkendali. Dan di Clear Sky Hammer-nya yang lain, cahaya hitam yang menakutkan langsung menyebar, meledak langsung ke Tang San. Pada saat ini, kemampuan roh di lengan kanan Tang San akhirnya selesai menyimpan kekuatan. Tombak tuan perak biru emas langsung berkembang dengan cahaya keemasan yang hampir transparan. Sebuah kilatan berlalu, dan itu menyerang bersamaan dengan avatar roh alat Clear Sky Hammer yang berlari di depan. Adegan yang mengejutkan semua orang muncul. Ilusi palu yang sangat besar yang dibentuk oleh avatar roh alat Clear Sky Hammer ditembus, itu masih menabrak Tang San, tetapi warnanya secara keseluruhan telah banyak tumpul, dan cahaya keemasan itu secara tak terduga menembus ilusi palu, mengejar tetua ketujuh yang jatuh. Dalam sebuah busur. Kemampuan roh kelimanya secara tak terduga bisa benar-benar menembus avatar roh alat yang digunakan oleh Judul Douluo. Bahkan jika tetua ketujuh tidak punya waktu untuk menggunakan kekuatan penuhnya secara tiba-tiba, itu masih merupakan Judul Douluo yang benar-benar asli. Saat ini, tidak ada yang punya waktu untuk memikirkan alasan. Bahkan Tang San sendiri tidak memikirkan hasil seperti ini. Faktanya, bahkan dia tidak tahu bahwa kekuatan kemampuan roh kelima miliknya, di bawah pengaruh domain perak biru, sudah cukup untuk dibandingkan dengan kemampuan roh yang dihasilkan oleh cincin roh tingkat 50.000 tahun. Waktu untuk menggunakan kemampuan roh kelima ini, tombak tuan perak biru, untuk digunakan tidak hanya membutuhkan kekuatan roh Tang San sendiri, tetapi pada saat yang sama juga mengandalkan penggabungan aura kaisar perak biru yang tersimpan dari domain perak birunya. Meskipun tidak ada banyak Blue Silver Grass di puncak gunung ini, di bawah amplifikasi itu, daya tembus dari kemampuan roh ini masih sangat menakutkan. Tentu saja, ini juga terkait dengan avatar roh alat yang tidak benar-benar berada di bawah kendali langsung tetua ketujuh. Jika itu adalah avatar roh alat Clear Sky Hammer di bawah kendali penuhnya, dengan perbedaan besar dalam kekuatan roh antara kedua belah pihak, tidak mungkin tombak tuan perak biru Tang San menembus ilusi hitam di depannya. Namun, ilusi hitam yang dibentuk oleh Clear Sky Hammer tidak hilang. Bayangan besar terus-menerus tumbuh lebih besar di depan mata Tang San. Kesan pertama yang dimiliki Tang San adalah dia tidak bisa menghindar. Saat ini jembatan kabel besi di bawah kakinya juga sudah putus, dan dia benar-benar jatuh ke jurang di bawah, tapi ilusi Clear Sky Hammer yang sangat besar itu mengejarnya seolah-olah mata itu tumbuh, dan sudah ada di depannya. 8 tombak laba-laba berkumpul seperti tulang di depan Tang San. Kaisar perak biru kristal langsung memutar tulang-tulang ini sebagai kerangka, membungkus Tang San seperti kepompong raksasa. Saat cahaya hitam menabrak kepompong biru raksasa, Tang San dikirim terbang seperti bola meriam, dalam sekejap menghantam dinding gunung yang berlawanan, benar-benar tenggelam ke dalamnya. Di sisi lain, tetua ketujuh juga tidak nyaman. Di udara, Clear Sky Hammers di kedua tangannya bergiliran meledakkan ke bawah,
Menggunakan kekuatan rohnya yang menakutkan untuk secara paksa menekan udara di bawah, dengan paksa menjaga dirinya agar tidak jatuh. Sementara pada saat yang sama sekali lagi melepaskan kemampuan roh kelimanya, Gravity Control. Kali ini dia menggunakannya untuk membuat tubuhnya seringan mungkin. Seperti ini dia bisa mengandalkan terus-menerus mengayunkan Clear Sky Hammers untuk membawa dirinya kembali ke puncak gunung. Namun, pada saat ini, tombak Tuan Perak Biru Tangsan tiba. Tombak Tuan Perak Biru sangat cepat. Saat tetua ketujuh menyadarinya menusuk avatar roh alat Clear Sky Hammer-nya, tombak Tuan Perak Biru telah mencapainya. Sama seperti avatar roh alat yang tidak bisa dihindari, dikunci oleh Blue Silver Overlord Spear, tetua ketujuh juga sama-sama tidak bisa menghindar sepenuhnya. Dia hanya bisa bergabung dengan Clear Sky Hammers di kedua tangannya di depan dadanya di tengah gerakan mengayunnya, untuk memblokir pemboman Overlord Spear. Dengan ledakan keras, bintik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya meletus ke udara. Penatua ketujuh menemukan dengan ngeri bahwa meskipun dia telah menghancurkan tombak tuan itu, tubuhnya juga untuk sementara kehilangan kemampuan untuk bergerak di bawah pengaruh energi yang aneh. Semua kemampuan roh yang dia gunakan benar-benar terputus. Disinilah Blue Silver Overlord Spear adalah yang paling tirani. Selain kekuatan serangan yang mengerikan, ketika meletus, itu akan membentuk area domain perak biru singkat, secara paksa mengganggu kemampuan roh yang digunakan lawan, dan terlebih lagi membuat lawan pingsan selama waktu tertentu. Adapun berapa lama setrum ini berlangsung, itu akan tergantung pada kekuatan korban. Sebagai judul Douluo, tidak perlu meragukan kekuatan tetua ketujuh. Gelar Fierciangnya terutama menggambarkan metode serangannya yang kejam dan dua kemampuan roh besar terakhirnya. Oleh karena itu, di bawah serangan Blue Silver Overlord Spear, dia hanya tertegun selama 2 detik. Jika itu di tanah yang datar, 2 detik ini tentu saja tidak akan berarti apa-apa. Tetapi saat ini dia berada di udara di atas jurang. Kedua Clear Sky Hammers langsung berubah menjadi satu, dan terlebih lagi yang telah kehilangan efek dari Tool Spirit Avatar. Dengan berat yang sangat besar dari Clear Sky Hammer, dia jatuh dari langit seperti meteor. Faktanya, dengan kekuatan roh peringkat ke-90, berat Clear Sky Hammer yang dia pegang sudah melampaui 3000 jin, ketika dalam pertarungan nyata dengan avatar alat roh bahkan bisa mencapai lebih dari 10.000 jin. Seberapa jauh berat 3000 jin akan turun dalam 2 detik? Orang-orang di sisi tebing hanya bisa menyaksikan tubuh sesepuh ketujuh menghilang tak terlihat ke awan dan kabut dalam sekejap mata. Sebuah siluet dengan cepat melemparkan dirinya dari gunung, itu adalah Master Clear Sky School Tang Xiao. Dia tentu saja tidak akan menyelamatkan tetua ketujuh. Bagaimana gelar Douluo harus khawatir dengan jatuhnya cahaya? Dia khawatir tentang Tangsan yang telah dikejutkan oleh avatar roh alat penatua ketujuh. Sebuah lubang yang dalam telah menabrak dinding gunung, dan Tangsan telah tenggelam 10 meter di dalamnya. Namun, ketika Tang Xiao mencapai tembok gunung, bersiap untuk masuk ke dalam lubang untuk menyelamatkan Tangsan, dia baru saja melihat Tangsan berjalan keluar dari dalam. 8 tombak laba-laba di belakang punggungnya mundur, baru saja bergabung ke dalam tubuhnya, rumput perak biru juga meleleh kembali di dalam helai demi helai. Tang Xiao bisa melihat beberapa retakan halus di Eight Spider Lanci. Terlepas dari ini, hanya noda darah di sudut mulut Tangsan yang membuktikan bahwa dia baru saja terkena avatar roh alat Clear Sky Hammer. San kecil, kamu. Tang Xiao meraih dinding batu dengan satu tangan, terkejut dan khawatir melihat Tang San berjalan keluar. Tang San menyeka noda darah dari sudut mulutnya dengan senyum masam. Paman. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Dengan rumput perak biru berevolusi menjadi kaisar perak biru, tubuh Tang San yang awalnya sudah sangat tahan lama telah mendapatkan vitalitas yang bahkan lebih tak terukur. Tang Hao pernah berkata bahwa mungkin akan sulit untuk menemukan seseorang di benua dengan tubuh yang lebih kuat darinya. Di bawah perlindungan Blue Silver Grass dan Eight Spider Lunch, Tang San telah menunjukkan ketangguhannya sendiri. Lebih lanjut menambahkan bahwa avatar roh alat telah agak dilemahkan oleh tombak tuan perak birunya. Meskipun dia sendiri tertanam di dinding batu, beban kekuatan diambil oleh tulang roh eksternal 8 laba-laba lanci yang berevolusi. Dia mengalami sedikit kejutan mental. Satu-satunya hal yang membuat Tang San sedikit tertekan adalah dia tidak bisa sepenuhnya menggunakan 8 tombak laba-laba selama sebulan. Itu akan membutuhkan waktu untuk pulih. Tang Xiao menyaksikan dengan kaget saat Tang San melompat ke sampingnya, kaki kanannya mengeluarkan aliran udara yang membawanya ke puncak gunung, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata. Hao, kamu benar-benar membesarkan monster kecil. Bahwa Tang San tidak menunggu Tang Xiao muncul lebih dulu adalah karena konsumsi kekuatan rohnya benar-benar terlalu besar, dan dia harus segera beristirahat. Kalau tidak, dia benar-benar akan terluka. Menonton Tang San memanjat,
Para tetua Clear Sky School serta murid generasi kedua dan ketiga masing-masing dan semua orang sudah terdiam. Semua orang telah melihat tetua ketujuh dipaksa untuk menggunakan kekuatan penuhnya di saat-saat terakhir oleh mata setan ungu Tang San. Tidak perlu lagi meragukan hasil dari kontes ini. Menyaksikan Tang San merangkak naik, lalu duduk bersila dan mulai berkultivasi seolah-olah tidak ada orang lain di sana. Tatapan para tetua semuanya tampak sangat mengerikan. Satu tetua beralis dan bermata menyenangkan bahkan tertawa terbahak-bahak. Tujuh tua mengambil sedikit kerugian besar kali ini. Kakak kedua, tahan dia sedikit kemudian. Jangan biarkan dia menjadi impulsif. Sebelum kata-katanya berakhir, siluet tetua ketujuh sudah muncul di pandangan semua orang. Meskipun dia jatuh dengan cepat, kekuatannya bagaimanapun juga luar biasa. Setelah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, dia segera menggunakan kemampuan roh, menggunakan dampak kekuatan rohnya untuk melemparkan dirinya ke dinding gunung, dengan cepat memanjat kembali seperti itu. Tetapi melihat wajahnya yang terengah-engah dan berwajah merah, para murid generasi kedua dan ketiga terdiam seperti jangkrik di musim dingin. Pada saat ini, tidak ada yang berani memprovokasi tetua ketujuh yang pemarah ini. Tetua ketujuh berteriak tepat saat dia memanjat. Anak itu? Dia tidak akan hancur berkeping-keping olehku, kenapa tidak ada jejak? Dalam perjalanannya ke atas, dia sudah pergi untuk melihat lubang yang dihancurkan oleh Tang San, tetapi tidak menemukan siapapun. Hanya olahraga darah. Kemudian dia buru-buru memanjat. Sebelum dia selesai berbicara, dia akhirnya melihat siluet bersila itu, dan menggosok matanya dengan keras. Bagaimana anak ini muncul? Master Sekte, apakah Anda menyelamatkannya? Tang Xiao menggelengkan kepalanya, dia muncul sendiri. Penatua ketujuh berkedip, dengan tegas berkata, mustahil. Dipukul oleh avatar roh alat kekuatan penuh saya. Bahkan jika dia tidak mati dia masih kehilangan lapisan kulit. Bagaimana dia masih bisa memanjat sendiri? Itu tidak mungkin. Uhuk-uhuk. Penatua kedua batuk 2 kali. Berjalan ke sisi penatua ketujuh, dia menepuk bahunya. Terima kenyataan, kita semua melihat anak ini terbang dari bawah. Jika tebakanku tidak salah, dia seharusnya masih memiliki kemampuan terbang yang tidak dia gunakan untuk melawanmu. Tapi, penatua ketujuh masih ingin mengatakan sesuatu. Diam. Ekspresi tetua kedua segera menjadi serius, cedera anak ini seharusnya tidak serius. Anda melanggar aturan yang ditetapkan dalam kontes Anda dengannya. Pertandingan ini sudah menjadi kekalahanmu. Penatua ketujuh berdiri di sana agak membosankan. Saya tidak percaya saya akan kalah dari seorang anak berusia 20 tahun. 5 tua, bawa dia kembali untuk beristirahat. Penatua kedua memberi isyarat kepada penatua lain ke samping dengan matanya. Penatua lainnya melangkah maju, mengangkat tangannya untuk memegang bahu tetua ketujuh. Ayo pergi, 7 tua. Sebenarnya, jika itu salah satu dari kita mungkin masih belum melakukan yang lebih baik. Anak ini terlalu luar biasa. Tidak, aku tidak bisa pergi. Penatua ketujuh menggelengkan kepalanya, ekspresinya begitu suram sehingga sepertinya akan meneteskan air. 7 tahun, ingat posisimu. Penatua kedua memberinya tatapan tajam. Penatua ketujuh berkata dengan suara rendah, kakak kedua, jika Anda setuju untuk bertaruh, Anda harus menerima kekalahan. Karena saya kalah, saya akan melakukan apa yang saya setujui. Aku akan menunggunya bangun di sini. Penatua kedua mengangguk, wajahnya menunjukkan ekspresi yang agak memuji. Dia berbalik untuk melihat Tang Xiao dan Tang Yuhua ke samping. Yuhua, kamu bisa pergi mempersiapkan upacara untuk mengenali leluhur dan klan. Semua orang berhamburan. Pergi berkultivasi. Upacara hanya membutuhkan beberapa tetua dan master sekte. Selain itu, dia masih ingin berbicara dengan Tang San. Tang Yuhua bersorak, buru-buru berkata, terima kasih banyak, para tetua. Penatua kedua menatap master sekte Tang Xiao dengan makna yang dalam di matanya. Itu bukan apa-apa yang kami lakukan, dia melakukannya sendiri. Saya belum pernah melihat anak muda yang luar biasa seperti dia. Saya hanya berharap dia tidak akan mengambil jalan yang salah di masa depan, bahwa dia tidak akan menyia-nyiakan hadiahnya seperti ayahnya. Tang Xiao merendahkan suaranya. Tetua, sekolah langit cerah telah disegel selama bertahun-tahun. Bukankah sudah waktunya untuk mencabut larangan itu? Penatua kedua bergetar, Tuan Sekte, apa maksudmu? Tang Xiao berbalik, melihat ke selatan yang jauh, 20 tahun telah berlalu. Seharusnya sudah saatnya Clear Sky muncul lagi di dunia Spirit Master.
Bukankah Anda para tetua beberapa kali mengajukan gagasan untuk mencabut larangan itu kepada saya? Saya pikir, sekarang waktunya sudah matang. Setiap kali seorang penatua naik ke tingkat judul Douluo setelah cobaan dan kesulitan, Tang Xiao akan menerima proposal mereka untuk membuka segel Clear Sky School. Tapi dia tidak pernah setuju. Sebagai master sekte, dia pertama-tama harus memikirkan generasi masa depan sekte. Dia tidak bisa kehilangan sekte karena dorongan hati. Bahkan sekarang, meskipun Sekolah Langit Cerah telah kehilangan Tang Hao, mereka telah memperoleh 5 penatua, sudah memiliki 6 gelar Douluo. Dan murid generasi kedua dari saat itu juga telah matang. Setelah 20 tahun berkultivasi dengan sabar, bagi Tang Xiao tampaknya akumulasi kekuatan mereka sudah cukup. Tidak, aku tidak setuju. Penatua kedua menggelengkan kepalanya, berbicara dengan suara rendah. Tidak setuju? Bukankah ini yang selalu ingin Anda lihat? Paman kedua. Tang Xiao agak bingung menatap tetua kedua. Penatua kedua dengan tenang berkata, itu sebelumnya, kami orang tua berharap masih memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu untuk melepaskan kemegahan sekte. Tapi sekarang sepertinya kita harus terus menunggu waktu. Orang bodoh tua seperti kita masih bisa tetap sehat lebih lama. 20 tahun telah berlalu, mengapa kita tidak bisa menunggu beberapa tahun lagi? Saat dia berbicara, tatapan tetua kedua beralih ke Tang San. Banyak hal dalam tatapannya. Karena San kecil? Tang Xiao bingung bertanya. Penatua kedua mengangguk, Master Sekte, meskipun Clear Sky Hammer Anda sudah selesai, setelah 20 tahun menunggu, Anda tidak lagi memiliki dorongan yang Anda lakukan pada masa itu. Apa yang dibutuhkan Clear Sky School adalah pencari jalan yang berani yang dapat memimpin sekte untuk membuka jalan baru dan terus maju. Kami sudah tua, Anda juga secara bertahap menua. Tapi anak ini berbeda. Sangat muda, tetapi sudah mendekati peringkat ke-60, tidak Buddha atau sombong, roh kembar, domain bawaan kembar, membawa beberapa tulang roh. Jenius yang sangat berbakat, kita tidak bisa mengabaikannya karena menggeser pembukaan sekte ke depan. Yang dia butuhkan adalah pengalaman dan pengasuhan, sekte yang tersembunyi dapat mengolahnya lebih efektif. Saya tidak ingin melihat apa yang terjadi pada Tang Hao saat itu lagi. Tang Xiao terdiam. Setelah waktu yang lama, dia berkata, Paman kedua, mungkinkah kamu tidak lagi menyimpan dendam atas apa yang terjadi dengan Hao saat itu? Penatua kedua menggelengkan kepalanya, berkata, tidak. Masih ingat 3 syarat saya sebelumnya? Itu juga ujian untuk anak ini. Jika dia bisa mencapai 3 hal ini, itu akan membuktikan dia memenuhi syarat untuk menjadi penerusmu. Kami hal-hal lama juga akan mendukungnya, kehormatan tidak memungkinkan seseorang untuk melirik ke belakang. Oleh karena itu, saya berharap Master Sekte dapat menyetujui proposal saya. Pada titik ini, bibir tetua kedua berdengung, bertukar beberapa kata dengan Tang Xiao. Tang Xiao perlahan mengangguk setuju dengan proposal tetua kedua. Tang San bangun dari meditasinya lebih cepat dari yang dibayangkan oleh para tetua Clear Sky School, membuka matanya setelah 1 jam. Tentu saja, dia tidak sepenuhnya pulih, tetapi luka-lukanya tidak akan menghalangi dia, dan ini bukan tempat untuk berkultivasi.